Bismillah walhamdulillahi ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sa'iril ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karim الآباء والأمهات وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dusturakum ya ahlal darbi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal murah. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua diizinkan untuk sama-sama duduk di tempat yang mulia ini, sama-sama kita mempelajari menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduk yang kita di sini membuahkan duduk kelak kita di sana bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala cita-cita dan hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa qad kathura fi hadha az-zamani at-tasahul fil kalam hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum 'anil islam wa la yarawna dhalika dhanban fadlan an kaunihi kufra. Wa qad kathura, dan benar-benar telah banyak, fi hadzal zamani, di zaman ini, zaman pengarang kitab Sulatul Taufik seratusan tahun yang lalu, at-tasahulu, gegampang, menganggap enteng, fil kalami, di dalam omongan, hatta innahu, sehingga sesungguhnya omongan tersebut, sehingga sesungguhnya bahwa pemirsaan, yakhruju, keluar, min ba'dihim, dari sebagian mereka, al-fadl, kalimat-kalimat, omongan-omongan, tukhrijuhum 'anil Islam, yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Tapi wala yarawna dzalika dzamban, mereka tidak sadar dan tidak melihat itu semua sebagai dosa, padahal sudah menyebabkan keluar dari Islam alias murtad, cuman tidak dianggap dosa. Fadlan an kaunihi kufra, apalagi kok dianggap sebagai kalimat yang menyebabkan kekufuran. Hadirin jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau di sini mengingatkan kepada kita bahaya tasahul fil kalam, sembarangan ngomong. Bahkan di zaman beliau banyak orang yang ngomong, sebab omongannya dia sudah jadi murtad, cuman dia tidak nyadar, bahkan tidak menganggap omongan itu omongan yang murtad, apalagi kok dosa. Ngomong omongan yang sebetulnya sudah menjadikan dia murtad, tapi dia nggak menyangka dan tidak menganggap itu murtad, apalagi
dosa, jadi dianggap omongan biasa. Maka di sini perlu kita perhatikan, ini zamannya beliau kurang lebih 100 sekian tahun yang lalu sudah terjadi masyarakat yang ngomong niku sakarepe dhewe, sampai akhirnya gara-gara omongan itu sebetulnya sudah keluar dari Islam, cuman mereka tidak menganggap seperti itu, dianggap omongan biasa. Alhamdulillah ya. Karena itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, Al-Isanu jurmuha soghir, jirmuha soghir, wa jurmuha azim au kabir. Lisan ini, lidah ini, itu bentuknya kecil tapi bahayanya sangat besar. Bisa jadikan orang itu punya dosa yang banyak, bahkan tadi itu murtad, bisa keluar dari Islam gara-gara omongan. Ilat cuman cilik, tapi ini bahayanya gede. Makanya lidah ini diapit oleh 2 gigi, kemudian 2 gusi atas bawah, terus masih ditambah lambe, bibir yang menutup. Ini menunjukkan biar manusia itu ngerim omongannya. Kalau telinga tidak ada pagar, langsung. Artinya biar manusia ini banyak dengarkan daripada banyak omong yang tidak ada manfaatnya. Sayyidina Luqman Al-Hakim niku dulu beliau itu kan budak. Awalnya budak status di masyarakat yang paling rendah. Budak niku lebih rendah dari karyawan. Budak niku dimiliki, dijual bisa. Zaman itu ada perbudakan. Beliau saat menjadi budak itu pernah disuruh oleh majikannya, belum jaga kebun buah gitu. Disuruh oleh majikannya untuk menyembelih 1 kambing. Idbahha wa'tini bi atyabi ma fiha. Wahai Luqman, tolong ini kamu potong kambing ini dan nanti ambilkan daging yang paling bagus. Disuruh majikannya dipotong. Setelah dipotong, diambilkan daging, 1 potongan lidah, 2 potongan hati. Lidah sama hati dikasihkan juragannya. Ini daging yang paling bagus wahai juragan. Beberapa waktu setelah itu majikannya, juragannya nyuruh lagi. Kemudian disuruh nyembelih lagi. Tapi perintahnya beda. Nanti ambilkan potongan daging yang jelek dari kambing itu. Kalau yang pertama potongan daging yang baik, yang kedua potongan daging yang paling jelek. Maka sama, diambilkan lidah sama hati. Maka si juragan ini heran, loh kok sama? Daging terbaik kemarin kamu ambil lidah sama hati, sekarang saya minta daging yang paling jelek dari bagian tubuh kambing itu mana? Lah kok sama lidah sama hati? Maka dijawab oleh beliau, huma atyabu syai'in idza taba wa akhbatu syai'in idza khabutha. Wahai juragan, 2 daging ini adalah daging yang terbaik jika keduanya itu baik. Artinya lidahnya keluar, kalau lidah itu bisa dijaga, hatinya jadi bersih, jadi api.
Begitu juga kalau lidah ini tidak dijaga akan jadi daging yang terjelek, terburuk. Ngomong elek, artinya ya elek kotor. Jadi lidah ini bisa jadi bagian tubuh yang terbaik, juga bisa jadi bagian tubuh yang terjelek, bahaya. Bahkan bisa banyak dosa yang dipanen gara-gara salah omong atau ngomong yang memang salah. Bahkan kata beliau di sini, zaman beliau banyak orang murtad tapi tidak dianggap sebuah dosa. Nauzubillah min dzalik. Karena itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq niku dalam riwayat sekian tahun beliau niku saking jaga omongan niku ngemut batu ditaruh di mulutnya kayak permen karet itu, batu besar ditaruh di mulutnya sehingga tidak bisa ngomong. Kalau perlu ngomong baru dicabut, diambil, baru ngomong seperlunya, ditaruh lagi, biar tidak keluar satu ucapan pun yang tidak ada manfaatnya. Jadi nek ngomong buka sih, batunya diambil sih. Subhanallah, itu bukan 1 hari, 2 hari, bukan 1 bulan, 2 bulan, bukan setahun, 2 tahun, tapi sekian tahun. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, umatnya Kanjeng Nabi sing paling kuat imane ini kan Sayyidina Abu Bakar. Andaikan iman beliau ditimbang dengan imannya kita orang semuanya ini, maka masih hebat, masih kuat imannya Sayyidina Abu Bakar. Imannya Sayyidina Abu Bakar, imannya sahabat yang lain, ditambah imannya seluruh umat Nabi Muhammad, nek digabung jadi siji masih berat imannya satu orang, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah manusia termulia dari umat Nabi Muhammad SAW. Muhammad. Para sahabat dulu itu juga sama. Mereka betul-betul menjaga lisan agar tidak keluar kecuali sesuatu yang bermanfaat. Bahkan para sahabat itu kalau ditanya sesuatu yang belum terjadi atau jarang terjadi, itu tidak mau jawab. Contoh, ditanya kalau ada orang kepalanya 2 itu gimana wahai sahabat, cara wudhunya gimana, apakah dua-duanya harus diwudhui semua? Misal ada orang lahir, na'udzubillah, 2 tubuh jadi 1, maka sahabat saat itu tanya. Kalau ditanya hal-hal yang aneh-aneh itu, maka mereka balas tanya, memang sudah terjadi, ada tetanggamu yang seperti itu? Kalau dijawab belum, nah, kalau belum tidak usah dijawab, tidak usah dibahas dulu. Nanti kalau sudah terjadi, kamu tanya kepada kami, baru kita bahas. Nek belum tidak usah ngabis no omongan bahas sesuatu yang belum terjadi. Padahal bahas ilmu, subhanallah. Itu para sahabat. Nek kalau jenengan kan boten, jangankan bahas ilmu, saya nggak perlu dibahas, ya inilah kekurangan kita dari mereka, para generasi awal, para sahabat, orang-orang soleh terdahulu. Kalau orang-orang soleh terdahulu ini jogo bener-bener. Bahkan disebutkan salaf itu, orang-orang soleh terdahulu itu mereka kalau mau ngomong itu niat dulu. Kayak kalau jenengan ajeng sholat usolli fardhul maghrib, niat yang bagus dulu baru mau ngomong. Jadi ngomong niku pakai niat sih. Nawaitul ngomongan, masalahnya ngoten. Pokoknya niat, nek wis niat apik baru terus manfaat baru mereka ngomong. Nek ndak itu orang-orang soleh dahulu terus seperti itu. Mereka ngomong itu niat dulu, niat meneng sih. Bahkan Imam Syafi'i itu kalau ditanya beliau diam dulu, diam lama gitu. Enten sing boten sabar. Wah Imam Syafi'i, jenengan ini terkenal mujtahid, orang yang hebat, ilmunya tersohor di mana-mana, hafal hadis sekian banyaknya, tapi kalau ditanya kok lemot, jaringannya kok gak 4G, 3G, lemotnya ndono sinyal, suwi jawabnya. Maka apa jawab Imam Syafi'i?
hatta a'lama al-fadlu fi sukuti au fi jawabi. Aku ini nata niatku dulu, aku jawab ini baik apa tidak, terus aku ini ikhlas apa malah pamer dengan ilmuku. Subhanallah, itu mereka orang-orang soleh, jaga lidahnya luar biasa. Sekali berimam Syafi'i, sekali para sahabat, jogo lidahnya sampai waktu. Karena memang bahaya ini lidah ini. Kalau tidak dijaga memang sangat berbahaya sekali. Karena itu disebutkan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Niku beliau mengatakan innar rajula la yatakallamu bi kalimatin liyudhika biha man haulahu fayasqatullahu biha fayusibuhu as-sukhat fayummu man haulahu. Ada orang itu, kata beliau, ngomong satu kalimat tujuannya agar lucu, ngelucu, tapi dengan kalimat yang jelek, yang menyakitkan orang, sampai akhirnya kanan kirinya ketawa gara-gara kalimat tersebut, tapi dengan menyakiti perasaan orang. Maka apa kata beliau? Allah menurunkan murkanya menimpa orang tersebut, dan bukan hanya yang ngomong, orang-orang yang ikut ketawa di sekitarnya semuanya dapat sukhat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi niku nek bercanda ndak pernah ngomong jelek, ndak pernah ngomong dusta, bohong, ngomong kotor, ndak pernah Rasulullah. Rasulullah canda sama sahabatnya, kadang-kadang bercanda. Beliau suka bercanda juga. Wong memang guyon niku yo penting. Nek ora guyu sepangai yo tambah stres. Wis ning omah pusing mikir utang, ngaji metenteng terus tambah pusinge tinggi tumpuk-tumpuk. Makanya ketika bercanda itu juga ada aturannya. Ini sampai seperti itu. Kemudian ada juga di dalam riwayat itu seorang ulama Hubeb Al-Jallab niku pernah bertemu dengan Imam Ibnul Mubarak. Beliau bertanya, ma khairu ma u'tiyal insan. Wahai Imam Abdullah bin Mubarak. Imam Abdullah bin Mubarak niki ulama, wali, orang soleh, wis terkenal pokoknya, orang yang top di zamannya. Ditanya, wahai Imam Abdullah bin Mubarak, pemberian yang diberikan oleh Allah terbaik itu apa? Pemberian yang terbaik dari Allah. Maka dijawab oleh beliau, ghori zatu aklin, diberi akal sehat. Akal sehat, apalagi kok dikasih kecerdasan, akalnya, IQ-nya di atas rata-rata, tambah itu dikasih akal sehat nih loh, itu pemberian terbaik dari Allah, itu nikmat besar dari Allah. Ya, akal niku nek konslet, waduh repot ya, katok ya ora katokan, kelambi ora kelambinan, jadi orgil. Na'udzubillah, nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Akal sehat, diberi akal sehat oleh Allah, itu adalah pemberian terbaik yang harus disyukuri. Maka apalagi kok akal itu diberi cerdas, kecerdasan, oh itu tambah pemberian terbaik yang harus lebih lagi disyukuri. Orang itu bertanya lagi, fa'ilam yakun, kalau ada orang yang dia akalnya nggak cerdas, wahai Imam, maka selain akal yang cerdas, akal yang sehat, pemberian terbaik dari Allah itu apa? Husnu adabin, yaitu akhlak yang baik. Nek akalnya nggak cerdas, anak ini nggak pinter, ilmunya kurang, maka jangan kelewatan akhlaknya yang bagus.
Kalau tidak bisa jadi ulama, orang alim, orang yang pinter, cendekiawan, jadi wong biasa sing akhlake apik. Niku juga pemberian terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yakun, kalau tidak itu, selain itu wahai apa wahai Imam? Maka beliau menjawab, akhun syafiqun yastashiru, yaitu saudara yang sayang, yang bisa diajak bermusyawarah rembukan. Nek duwe bolo, duwe saudara sing iso diajak rembukan, penak, nah itu juga pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa nuntun, bisa beri usul, bisa ngasih masukan hingga semakin baik lagi. Fa illam yakun, jika itu tidak ada wahai Imam, apalagi pemberian Allah yang terbesar itu. Selain itu kalau nggak ada, maka beliau jawab sumtun tawil, yaitu banyak diam. Banyak diam ini pemberian dari Allah yang besar. Berarti mafhum mukhalafahnya, wong niku nek kakean ngomong, wah niku balak yang besar. Karena omongan niku semacam-macam. Nah ini di zaman beliau aja terjadi omongan-omongan yang bisa mengeluarkan dari agama, bisa mengeluarkan seseorang dari agama alias murtad. Zamannya beliau loh ini, 100 tahun yang lalu nih, musannif mu'alif kitab Sulamut Taufik ini barang lebih 100 sekian tahun yang lalu. Apalagi kok zaman sekarang, apalagi sekarang zaman medsos, waduh wes sudah karu-karuan sudah. Maka sumtun tawil, mulut, kalau kita bisa diberi oleh Allah bisa nahan mulut, bisa serbanyak diam. Tangan juga tidak banyak ngetik sing macem-macem, status sing macem-macem, maka itu termasuk pemberian besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah nggak ada wahai Imam, wong meneng wae gak iso. Selain itu apalagi wahai Imam? Maka belum jawab, mautun ajil. Kalau ada orang sudah diam tidak bisa, daripada kakek ngomong mending mati. Kalau beliau mati itu pemberian terbaik daripada kakek ngomong. Soalnya nek ngomong ngoprus lorone numpuk dosa tambah akeh. Kalau sudah tidak bisa diam, mulutnya itu tidak bisa diam, berarti dia nggak dapat pemberian besar dari Allah. Orang yang seperti itu lebih baik mati saja, karena kalau banyak omong banyak dosanya. Bahkan naudzubillah kalau sampai menjadikan orang tersebut keluar dari agama Islam gara-gara omongannya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu di dalam riwayat itu Nabi SAW pernah juga menasihatkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda Islam seseorang itu sudah bagus, dia itu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Omongannya yang nggak bermanfaat ditinggal, dipersedikit, bahkan kalau perlu benar-benar ditinggalkan. Yang nggak ada manfaat agama, nggak ada manfaat dunia, tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah yang seperti itu kalau dia bisa meninggalkan, maka termasuk Islamnya adalah kuat, Islamnya adalah bagus. Nah karena itu ketika Rasulullah SAW beliau ditanya oleh Sayyidina Mu'ad tentang apa niku wasiat, pesan-pesan amalan yang bisa menjauhkan dari neraka, mendekatkan surga, maka Nabi menjawab dengan hadis yang begitu panjang, sholat, zakat, semacam-macam wajan. Di akhir hadis itu Nabi SAW memberikan kesimpulan dan menawarkan sama Sayyidina Mu'ad. Sayyidina Mu'ad ini kan sahabat yang dapat cinta dari Nabi secara khusus. Ya Mu'ad inni uhibbuka, wahai Mu'ad aku ini cinta sama engkau, cinta karena Allah. Sayyidina Mu'ad ini termasuk orang sahabat yang dapat cinta khusus dari Nabi. Ya kalau cinta umum semua sahabat Nabi dicintai oleh Rasulullah.
Cinta yang lebih umum lagi, semua umat Nabi dicintai Rasulullah. Ada sahabat yang Nabi itu ngomong, aku cinta sama engkau karena Allah, termasuk salah satunya ini beliau. Ketika sudah dipeseni Nabi buahnya itu, maka di akhir itu beliau menawarkan, memberi kesimpulan, ala ukhbiruka bimilaki dalika kullih. Wahai Mu'ad, pengen enggak tak kasih tahu kesimpulan dari amalan yang bisa memasukkan surga, menjauhkan dari neraka? Maka Sayyidina Mu'ad, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, pengen, mau ya Nabi. Maka beliau menjawab, kuffa alaika hada, sambil beliau menunjuk mulutnya. Wahai Mu'ad, tahan ini, jadilah kamu orang yang bisa menahan ini, yaitu mulut. Jangan bicara kecuali sesuatu yang bermanfaat, manfaat duniawi atau manfaat ukhrawi, manfaat urusan dunia atau manfaat urusan akhirat. Jangan sampai ngomong sesuatu yang tidak ada manfaatnya, lebih-lebih sampai sesuatu yang menjadikan dosa, apalagi sesuatu yang menjadikan keluar dari agama, sebagaimana yang dikatakan oleh musannif di kitab ini. Di zaman sekarang banyak orang ngomong akhirnya dia keluar dari Islam gara-gara omongannya. Na'udzubillah min dzalik. Nah niki omongan itu bisa berdampak berbahaya, bisa dosa, bahkan bisa menjadikan keluar dari agama. Yang mana kemarin orang itu kalau murtad dari agama Islam niku hukumannya berat, hukuman mati. Kalau di dunia internasional sekarang niku hukuman mati niku juga diterapkan di beberapa pelanggaran. Di Cina itu kalau ada orang korupsi dihukum mati. Kenapa? Karena dia melanggar hak negara. Korupsi dihukum mati di sana. Kalau di dalam dunia militer, misal ada tentara dia berkhianat, kalau sampai ketangkep bisa dihukum mati. Kenapa? Karena dia melanggar hak negara, bisa membocorkan rahasia negara, nanti berbahaya dan seterusnya. Begitu juga dalam Islam, orang yang keluar dari agama Islam niku melanggar haknya Tuhan. Hak Tuhan itu lebih tinggi dan paling tinggi dari segala hak, lebih tinggi dari hak negara, hak rakyat, hak makhluk semuanya. Karena itu di dalam Islam termasuk orang yang dihukum mati, sebagaimana orang-orang internasional itu juga memakai hukum mati ketika ada koruptor, ketika ada teroris, ketika ada pengkhianat negara dan seterusnya. Maka Islam juga sama, haknya Allah diangkat tinggi. Kalau ada orang murtad, maka dia hukumannya berat, hukumannya sama seperti koruptor yang ada di Cina, dihukum mati. Cuman itu yang melaksanakan semuanya harus pemerintah, tidak boleh kita masing-masing melaksanakan, tidak boleh. Itu semua harus pemerintah. Dan itu pun kalau ketahuan sama pemerintah. Nek belum ketahuan ada orang murtad kemudian dia tobat baca syahadat lagi, ya sudah, nggak ada hukuman, nggak hukum. Nggak ketahuan, nggak sampai ditangkap sama pemerintah, ya tinggal tobat baca syahadat, selesai. Itu semua harus dilaksanakan oleh pemerintah. Karena itu di sini kita diajari agar jaga omongan kita, karena nanti itu yang menjadikan orang keluar agama itu bukan hanya omongan nanti ada keyakinan, ada juga perbuatan. Ada 3 macam kemurtatan itu yang harus dijauhi. Nanti ada 3 macam, itu akan dibahas lumayan panjang di kitab ini, agar setelah dibahas itu kita bisa introspeksi diri, jangan sampai kita jatuh di dalam hal-hal yang akan disebutkan nanti itu. Nah, pertama ini beliau intermezzo, hati-hati pertama tentang omongan, jangan sampai omongan itu menjadikan kita malah menumpuk dosa atau bahkan bisa keluar dari agama. Alhamdulillah dari. Nah, semoga kita semua diberi kekuatan taufik oleh Allah sehingga bisa jaga lisan kita, bisa niru lan sidik-sidik koyok wong soleh dhisik, ngomong sing apik, ngomong sing manfaat, jangan sampai ngomong nyinggung orang lain, menyakiti orang lain. Mugi-mugi kita
kita saged ngamalkan niku. Amin Allahumma amin. Kurang lebih minta maaf. Dan ini wal afa minkum. Assalamualaikum